Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Pak. Kakean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Davi, apa kabar? Dokter Catur, apa kabar? Alhamdulillah. Udah masuk tak ini? Sudah, Rek. Berapa yang nonton ini? Yang nonton Ini banyak ini nanti 10 dan terus Oh, bertambah. oke siap. Di IG-nya siapa tadi? Oh, tak jadi. Saya tahu, iki pembawa acara niki sapa kok bintang tamu sing takok-takok iki. dia nggak ngerti. Dia nggak tahu kalau acara ini ditunggu berjuta-juta orang pendatur iya. ini. Lah iya. Nanti follower setelah ini nambah 2.000 tur. Siap. Followerku semoga nanti juga tambah 5.000 ya. Saya tahu lah. 10.000 lah. Dokter Catur ki duwe IG ta? Kayaknya ndak punya IG. Ya saya memang low Iya, profile iya. orangnya. Tapi Oke, ini teman-teman semuanya saya perkenalkan ya. Sudah Kita live ya. sekarang ngobrol dengan dokter Catur ya. Ini spesialis kedokteran jiwa. Beliau akan membahas tentang stres pada pekerja. Halo? Ya. Tower, kamu perlu tower, Vi. Towermu ndak lancar kayak ini. Iya. Ya sebentar, saya tak nyari tower nih. satunya di Surabaya, satunya di Malang, sama satunya di Lamongan. Kok lancaran yang di Lamongan ya? Kualitasnya. Ya Pak, ya. Jelas kan? Jelas. Good. Oke. Tur, gimana kabar kamu? Stres nggak kamu Tur? Jadi, wah. Hah? Kalau pasiennya kayak kamu pasti stres banget rasanya. Catur ini dia teman satu kos saya pada waktu semester 1 ya. Jadi ini adalah dua orang yang saya kenal dan saya sebagai irisan. Heri teman saya SMA satu bangku, Catur teman saya satu kos-kosan. Lalu kita ketemu dalam satu forum ini. Mudah-mudahan bisa Satu ranjang ya, Bi? Hah? Satu ranjang. Dan kebetulan sekarang Iya kan? sudah jadi ini ya, spesialis kedokteran jiwa ya. Iya, aman. Pasienmu aman, Om? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kedokteran jiwa kan selama ini kan sering sekali di stigma ya, bahkan oleh sesama dokter gitu. Oleh kalian berdua bahkan ya. Oh, tidak. Enggak ya. Kita sering kali kan memang awalnya biasanya itu karena seringkali kita ini masih menganggap bahwa perasaan negatif itu adalah sesuatu yang nggak pas. Pun saat kondisi seperti ini nih, kan ketika normal atau apapun lah namanya ya, sekarang kan pemerintah mau diganti lagi jadi kayak new adaptif apalah gitu ya. Faktanya seringkali kita masih menganggap bahwa emosi negatif itu adalah sesuatu yang salah banget. Haram hukumnya kamu punya perasaan sedih misalnya kayak gitu. Ngapain sih kamu kok cemburu terus gitu ya? Kesannya kan kayak perasaan ini adalah perasaan yang nggak boleh banget dimiliki oleh manusia gitu. Kemudian juga ketika ketemu Mas Heri gimana kabarnya? Awal nggak enak, perasaanmu nggak enak lah. Kemudian semua orang pasti akan ngapain sih nggak enak gitu. Padahal kan sebenarnya perasaan negatif itu adalah perasaan yang pasti semua orang itu punya gitu. Tersugesti, Vi. Wis tersugesti belum? Nggak sugesti ini, aduh, nah kayak gitu juga kan. Jadi sih aku jatuh cinta Catur ini. Tersugestif saya. Oke, terus gimana tuh? Nah, akhirnya
akhirnya kenapa kemudian seringkali yang datang ke psikiater ke kita ini adalah orang-orang yang cenderung akhirnya yang ketemu kita itu sudah pada tahap yang istilahnya sudah yang sewu ya. Aku lali, tak salah. Aku lupa menyalakan komennya, enable komen, lupa. Baru tak nyalakan. Oke. Maaf ya, para pemirsa yang sudah menunggu. Followernya Kadafi, ini sudah 20 dan makin merangkak naik ke atas, maaf ya. Tadi masih tak matikan komennya, sekarang baru nyala. Ya, Siap. Oke. Ya, lanjut. Tur. Nah, akhirnya ini yang menyebabkan kenapa seringkali mereka yang datang ke psikiater itu sudah tahap yang kalau bisa dibilang bukan kronis sih, tapi sudah tahap lanjut. Padahal early diagnosis itu penting banget terkait dengan prognosanya juga gitu. Nah, itu yang pertama kali yang sering kali menyebabkan mereka enggan datang itu adalah stigma terkait dengan kesehatan jiwa itu sendiri. Ya, nggak sedikit yang ketemu dengan aku, kemudian mereka mengatakan, saya sudah bilang dok ke dokter misalnya tertentu ya ketika dia kontrol sebelumnya, dok saya ini nyerinya kok pindah-pindah, apa saya nggak perlu dikonsultasi ke dokter jiwa? Maka dokternya mengatakan, ngapain bu, kok nggak gila kok ke dokter jiwa? Gitu ya. Terus kemudian sering banget juga, dok saya takut dok kalau misalnya masuk ke ruangan ini nanti bisa nggak ya keluarnya lewat pintu yang berbeda gitu, karena di ruang tunggu campur dengan pasien lain, semuanya ketika ting poli psikiatri semuanya ngelihat saya loh dok, katanya gitu. Ada yang begitu. Artinya sebenarnya banyaknya kasus-kasus yang terjadi dan kemudian itu di tahap lanjut karena seringkali masyarakat kita sampai saat ini itu masih enggan mengatakan bahwa mereka misalnya memiliki gangguan depresi kan gitu. Dan seringkali kan ada cap ya, it's not okay, apa ya, kamu itu nggak boleh kelihatan lemah gitu. Her, kamu itu laki-laki, mosok kamu ya nangis, gitu ya. Nggak boleh ya? Mosok, Aku melankolis ya. Percaya. seolah-olah ketika seseorang itu merasa sedih, ketika seorang itu merasa kewalahan dengan apa yang sedang dia hadapi, seolah-olah dia sedang mengalami sebuah kekalahan tertentu, gitu. Seolah-olah dia itu adalah orang yang buruk banget, gitu. Apalagi, ya, seringkali dikait-kaitkan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Misalnya, kamu itu depresi gara-gara kamu kurang iman, kamu nggak pernah ngaji ya, atau apa dan seterusnya. Yang akhirnya orang-orang, masyarakat jadi enggan sekali untuk kemudian datang dan kemudian sekedar bahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan jiwanya. Begitu. Nah, siap. Tur, saya mau nanya Tur. Kadang kan gini. Halo? Ya, jelas. Jadi kadang ada suatu ini ya, apakah semua orang itu punya kayak bukan bisikan ya, tapi feeling perasaan. Saya ini seorang intensivis, jadi kadang-kala ketika mengambil keputusan itu sebagian besar adalah keputusan sebagian kecil yang mengatakan kamu mesti lakukan ini. Ketika kita diberikan beberapa opsi untuk melakukan tindakan Sinyalmu jelek, Pi. Keputus-putus, Pi. Iya, sinyalmu jelek, Pi. Harus beli tower. Tapi kayaknya aku nangkep deh pertanyaannya Kadafi. Oh iya, apa pertanyaannya? Jadi gini, oke. Apakah setiap orang itu normal jika kemudian memiliki bisikan atau mungkin ada inspirasi dari dunia kayak gitu? Ya. Nah sebenarnya kita kan pernah tinggal satu rumah ya, aku dengan Kadafi. Maaf, itu pasti dia terima telepon dari ICU itu, mesti itu. Oh iya, oke. Iya kan? Loh, iya kan? Enggak, aku ditelepon sama temanku mau bikin acara webinar. Oh. Ya, jadi gimana, Dur?
Nggak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita semua itu semua emosi yang kita miliki itu sebuah hal yang sangat normal gitu. Ya. Bahkan kita seringkali mungkin kalau bisa dibilang siapa sih yang paling normal gitu ya? Ya pasti ya dokter jiwa ya dibandingkan kalian semua. Ya. Yakin kamu normal, Dor? Karena yang meriksa ya, oke. Gitu. Nah, yang pertama begini. Yang pertama, ya ini pesan aja ya buat terutama kita semua ya. Ada satu pola dalam otak kita, ya. Kita kan tahu ya tentang amigdala. Ya. Amigdala itu mengendali rasa emosi kita gitu. Itu yang sering tak potong kalau operasi itu. Ya betul, itu kan function banget kan ini gitu. Dan amigdala itu kan dia ada namanya apa ya, proyeksi pada beberapa tempat ya, yang itu akhirnya kayak misalnya pada parabrachius nucleus, pada locus coeruleus gitu ya, yang akhirnya dia memang mudah sekali untuk membajak pusat-pusat pengendalian efektivitas tubuh kita gitu, termasuk juga pusat nafas kita, kemudian pusat kardiovaskuler kita, kemudian pusat flight or fly kita gitu. Nah, sehingga terutama pada orang-orang dengan kepribadian tertentu, misalnya kita yang anarkistik, teman-teman yang cerdas-cerdas ini ya, saya kan pernah satu rumah sama Gaddafi ya, itu juga seringkali harus hati-hati gitu, karena ada obsesif kompulsifnya gitu. Waduh. Nah, obsesif kompulsif ini ketika dia obsesif gimana maksudnya? Obsesif itu ya obsesif itu adalah mungkin sebenarnya cara kita untuk mengantisipasi kegagalan di masa depan. Oke ya. Nah, cuman kita ini seringkali ketakutan kita akan kegagalan di masa yang akan datang itu menyebabkan kita melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, ketika ketakutan itu semakin kuat, amigdala ini nanti dia akan dirangsang sedemikian rupa. Gitu. Dia akan terus-menerus distimulasi, ya. Efek jangka panjangnya nanti terjadi loop yang tidak bisa berhenti. Ada namanya HPA aksis, ya. Hipotalamus, pituitari, adrenal. Itu kan aksis ya, untuk ngeluarin kortisol ketika kita jenuh. Nah, ketika kita itu ketika amigdala dirangsang terus-menerus, itu teorinya hipokampusnya bisa atrofi, sehingga ini nggak bisa berhenti, sehingga kortisolnya bisa banjir luar biasa. Itu yang menyebabkan akhirnya ya itu terjadi gitu, iya. Itu bisa sampai kejang, makanya kalau kejang kita mesti ambil anterior part of amigdala dan hipokampusnya karena listriknya konslet, terlalu banyak rangsangan di situ, konslet das. Ya, cuman itu secara fungsi, secara manusiawi, akhirnya ada bagian-bagian memori yang hilang gitu. Padahal kehidupan itu kan memori itu sendiri. Mungkin ada memori yang tidak nyaman, mungkin ada memori yang membuat kita tidak suka dengan kehidupan ini. Tapi faktanya, kebahagiaan itu pun terdiri dari memori yang tidak menyenangkan dan memori yang menyenangkan. Tanpa memori yang tidak menyenangkan, maka nggak ada kebahagiaan. Oleh karena itu, kenapa hipokampus hilang pun itu juga akan beresiko terhadap seseorang. Hipokampus dihilangkan gimana? Nggak akan gimana? Karena, ya, oleh karena itu kenapa ketika hipokampus kan sekarang modelnya kan bukan lagi di di lobektomi ya, tapi lebih yang disarankan cuman digores saja gitu. Karena ketika itu hilang, kehidupan itu kan memori itu sendiri kan, bahkan yang paling tidak nyaman itu adalah sebuah kehidupan gitu. Gitu. Karena tanpa memori itu ya kita nggak akan merasakan kebahagiaan. Jadi misalnya seseorang yang kecelakaan gitu ya, memorinya hilang semuanya. Itu ibaratnya kayak kehilangan kehidupan ya. Ketika ditanya ini siapa, gitu ya. Itu kan kalau sudah terjadi ya. Iya. Sebenarnya itu kenapa? Itu sebenarnya pertanyaannya yang diajukan. Kenapa? Pada beberapa kasus, misalnya depresi, kemudian kenapa nggak hipokampusnya aja diambil sekalian? Oh, nggak bisa.
Kalau Ya. depresi, major depression itu yang kita lakukan kalau sudah intractable ya. Major depression itu target kita justru bukan di hipokampusnya, tapi ada namanya red nucleus. Red nucleus. Ya, itu di situ kita bisa masukkan alat namanya deep brain stimulation atau Ya, kita lakukan DBS, ya. singulotomi, ada namanya singulotomi. Jurus simulinya yang dilakukan. Ya, Singulotomi. Simuli. Dimasukkan jarum. Nah, Terus makanya itu. terus. Nah, makanya itu kenapa kita pun tidak setuju kalau dilakukan tindakan seperti itu, gitu. Karena manusia itu dia menderita bukan karena memori buruknya, tapi mereka menderita karena memori buruk yang tidak pernah dimaknai. Tidak pernah Dimaknai. Dimaknai, Di. Ini sudah puitis loh, kamu putus di tengah. Jadi Dia iki enak. kayak penyiar radio tenanan loh, Vi. Suarane wis dibuat merdu, ya kan mendayu-dayu, awake dhewe iki kerompiangan. Nah, Aku akhirnya berpikir gini, Tur. Kamu itu gitu. sepertinya kalau saya berpikir ya, catur ini lebih memang bakat kamu di jiwa, Tur. Coba bayangkan ya, saya kalau membayangkan zaman dulu. Dia iki memang memi- dokter spesialis jiwa, Pi. Enggak, menurut saya bakat dia dari zaman dulu. Oh, Ketika dulu kita ujian ya, orang yang paling santuy itu cuma catur. Yang lain itu dia masih pergi terus pulang. Tur, kamu belum belajar? Oke deh, aku mau mulai belajar dari sekarang ini kayak gitu. Karena dia sudah bisa menerima kegagalan. Apapun yang terjadi diterima dengan tabah. Saja ditambah jeneng. Tapi dari situ saya akhirnya berpikir catur kayaknya memang menguasai amigdalanya dia, memanage emosinya dan lain sebagainya dengan cukup tenang, karena ketenangan itu juga merupakan kunci kalau kita belajar bahan kedokteran kan stable itu ya. Dan kita tidak tenang, nah yang terjadi adalah semakin kacau, kita semakin gelisah, semakin nggak tercapai gitu. Tapi saya ngelihat karakter kamu zaman dulu itu cukup begitu tenang ya. Kalau saya lihat, wah ini manajemen emosionalnya berbeda sama temennya gitu. Jadi Tenang di saya luar ya, kacau di dalam. Asli ini jantungnya ya berdegup-degup. Kalau Tapi saya akhirnya memahami itu kayak, oh berarti saya menganalogikan proses yang kamu jelaskan itu di diri kamu sendiri terus sebenarnya. Oh gitu, oke lah. Ya bisa Tapi jadi sih. sebenarnya ya, Hmm. sebenarnya kalau di hewan itu yang bagian otak yang paling berkembang baik itu adalah amigdala memang. Karena di amigdala itu ada respon. Karena hewan itu kan dia hanya berespon. Kalau hewan kan tidak berpikir ya, dia berespon. Makanya amigdalanya di hewan itu tumbuh paling bagus, dia paling besar. Karena dia harus siap menghadapi respon, lari atau berkelahi. Nah, kalau kita MRI mungkin dokter catur ini amigdalanya juga besar ini mungkin ya. Terus aku hewan gitu maksudnya. Oh, aku tidak menyimpulkan loh ya. Tapi ada bedanya, Heri. Ya, makanya kenapa dalam ketika kita memiliki impulsivitas atau obsesivitas yang kuat, ya, ketika antisipatif kita terhadap kegagalan di masa depan itu sangat kuat ya. Kalau ada namanya psikiater namanya Daniel Amen ya, dia bilang otak manusia itu mirip dengan aqua ini. Aqua terus kemudian diisi oleh jangan nyebut merek. Di sini enggak boleh nyebut merek. Belum di-endorse soalnya. Botol mineral. Kemudian diisi dengan tanah di bagian ujung. Kita seringkali itu tidak pernah murni kita ini ada di saat ini. Otak kita ini seringkali kita masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, gitu ya. Menyesali apa yang sudah berlalu, kemudian ketakutan dengan masa yang akan datang ya. Bahkan ada yang mengatakan kita ini seringkali bahkan berjalan dengan masa lalu dan masa depan nempel di sini. Kita nggak bisa melihat sekeliling kita nggak tahu apa yang kita rasakan, semuanya otomatis. Bahkan tadi pagi kita mandi dengan berapa gayung, dengan sabun sewangi apa, kita lupa. Aku nggak lupa ya, karena kita otomatis tok seringkali. Bahkan makan bagaimana rasanya, berapa sendok, bagaimana rasa berasnya, gitu. Bahkan kurma yang ini dan teh yang ini bagaimana bedanya, seringkali kita nggak merasakan. Kenapa? Karena kita berjalan otomatis tok. Karena kita stimulus dan respon, gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya bedanya kita dengan hewan itu adalah ada ruang kesadaran, ada ruang awareness, gitu. Itu yang menyebabkan ketika kita menghadapi new normal, new adaptive atau apapun yang namanya sekarang yang terjadi, itu yang menyebabkan kita tetap bisa
bertahan ketika kita punya kesadaran itu. Ketika kita live in here and now. Gitu. Orang yang cemas isinya adalah antisipatif kegagalan di masa yang ke depan. Ya. Nanti kalau ini kayak gimana? Seharusnya dia tidak seperti ini, seharusnya dia begitu. Ya. Satunya lagi pikiran yang di masa lalu. Kenapa aku mengambil keputusan seperti ini? Kenapa aku harus bertemu dengan dia? Kenapa aku memilih itu? Gitu ya. Dia nggak hidup di saat ini. Gitu. Ya, masalah itu bisa jadi seringan hati ini, bahkan lebih ringan ya. Seringan tusuk gigi ini. Gitu. Tapi tusuk gigi ini dibawa makan, dibawa tidur, dibawa mandi, bahkan dibawa ke ruangan diskusi kita hari ini, sehingga terasa sangat seolah-olah berat banget. Gitu. Jadi sebenarnya sederhana itulah yang kita hadapi gitu. Gitu. Terus cara memanage-nya gimana? Cara kan kita tahu itu tadi. Idealnya seperti apa sih, Tur? Idealnya ketika kita memanage stres, ketika kan tadi kamu kata bahwa yang membedakan binatang sama manusia itu adalah ruang kesadaran ya. Idealnya gimana? Apakah memang fisiologis atau normal kan masalah atau stres itu memang normal ada, atau kita kan orang per orang pribadinya beda-beda ya. Ada yang juga yang dia memang pendiam gitu. Idealnya gimana sih memanage itu? Jadi gini, yang pertama untuk manage itu, yang pertama jelas kita harus honesty ya, jujur dengan apa yang sedang kita alami, gitu. Jadi kalau kamu lagi lemah, lagi down, ya stop lah scroll WhatsApp kamu yang penuh dengan cacian dan makian, gitu. Kalau kamu lagi nggak mood, sudahlah stop, ditutup Instagramnya. Ngapain sih ngeliat like banyak-banyakan dengan teman yang lain, gitu. Kalau kamu lagi nggak oke, ya boleh dong telepon aku, Tur, aku mau cerita. Oh, free ya? Pertama, free, atau kayak my doctor ya. Iki wis live iki, Pak. Oh iya, kan promo sekalian promo. Oke. Iya, betul. Oke, jadi pertama adalah honesty, jujur ya dengan apa yang kita alami. Menerima karena apa adanya ya, tidak menutup-nutupi ya. Kayak kita tadi, aku lupa meng-on-kan itu kan memang lupa kita. Apa adanya, Pak. Ya. Oke. Ya, pertama itu jujur, ya. Karena kalau dengan jujur, akhirnya kita tahu bahwa kita butuh pertolongan. Dengan jujur, akhirnya kita tahu kita butuh cerita dengan seseorang. Dengan jujur, kita bisa tahu, oh ternyata ada loh perasaanku yang nggak nyaman, gitu. Itu pertama. Yang kedua, pastikan kita di masa ini itu punya jeda yang cukup. Ya, kalau kerjanya udah penuh gitu, dikasih ruang-ruang jeda yang juga cukup. Ya, jeda itu waktu di mana kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Kadafi mungkin nulis dan melukis, ya. Aku mungkin ada yang lain, mungkin Heri ada. Yang kedua, jeda itu waktu di mana kita melakukan hal-hal yang membuat kita merasa berprestasi. Ada yang merasa berprestasi dengan naik sepeda, lari. Ada yang mau merasa berprestasi dia dengan ngepel atau bayar-bayar tagihan atau apa dan sebagainya. Gitu. Prestasi ngepel terbaik. Contohmu kok ngono? Ya, dia berhasil ngepel seluruh satu rumah, itu kan keren banget ya. Atau mungkin merasa berprestasi sebagai seorang ayah. Gimana sih ayah yang meskipun dia bekerja tapi dia tetap reachable buat anak-anaknya, ya, dia tetap terjangkau ketika dia berhasil dan dihubungi anaknya kapanpun dia siap, gitu. Anaknya cerita atau hafalan atau apapun ya, dia reachable. Atau mungkin dia tetap attached, ada waktunya dia nyuapin anak-anak yang kurang dari yang masih kecil atau nyuapin istrinya dan seterusnya, gitu. Nah, yang terakhir, jeda itu selain untuk waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang berprestasi, juga jeda itu pastikan merupakan waktu yang cukup untuk kita melakukan hal-hal yang kita bisa terhubung secara sosial dengan orang lain, gitu. Terhubung itu seperti yang aku ceritakan tadi, bahkan ketika kita bisa ngasih sesuatu pada tukang gojek, ya, memastikan attachment kita dengan anak-anak. Ada waktu dating dengan si bungsu, ada waktu dating untuk istrinya, ya. Kemudian juga
Ya, soal bahasa cinta kan, ada hadiah, ada pelayanan, ada apresiasi, ada sentuhan, ada waktu yang berkualitas. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena 3 hal itu, waktu yang menyenangkan itu memastikan serotonin, neurotransmitter kita cukup, kemudian prestasi itu menyebabkan dopamin kita juga terpenuhi, kemudian cinta itu menyebabkan oksitosin kita itu juga tercukupi dalam diri kita. Nah, kalau oksitosin tercukupi melahirkan nanti. Aktif. Oksitosin itu hormon cinta gitu. Iya. Itu salah satu yang menyebabkan kita tetap bahagia ya, karena kita merasa dicintai dan merasa mencintai seseorang. Ada pertanyaan nggak? Ada. Ini, Dok, dipin dong komennya, Dok, biar kelihatan topik diskusinya. Sebenarnya topik diskusi kita ini enggak dipin, tapi ada di atas kepalanya Dokter Catur itu yang berjalan itu. Nah, ya. Itu di situ. Jadi topik kita hari ini tentang new normal, distress, optimis, dan tumbuh dengan narasumber kita. Tak lain tak bukan adalah artis nasional yang sering mengisi webinar, bahkan sampai kemana-mana. Kalau saya lihat itu sampai ke Turki juga ya, jalan-jalannya itu. Dunia akhirat ya. Iya, dan beliau ini pegiat anti rokok, ya, pegiat anti rokok. Tak nyalakan dulu. Beliau ini pegiat anti rokok. Bisa diceritakan enggak kira-kira kenapa kok dulu begitu getol menggeluti dunia anti rokok ini sebenarnya? Tur. Oke. Sebenarnya sih kita terkait dengan tobacco. Sebentar. Di antara ketiga ini ada yang rokok nggak? Aku enggak. Oh, enggak. Aku juga enggak. Gimana sih kegiatan anti rokok merokok sih? Kalau aku sih lebih ke sebenarnya kita nggak ngomongin yang industri kemudian tembakunya sendiri enggak gitu ya, karena itu ada bagiannya sendiri memang ya, mereka ada tim-tim yang sudah bekerja di sana. Tapi kalau aku pribadi lebih karena rokok itu sebagai salah satu bentuk adiksi gitu. Nah, adiksi itu terjadi karena ada respon yang salah pada reward system kita, pada looping imbalan yang sedang terjadi dalam otak kita gitu. Kenapa kok penting ini untuk dilakukan? Karena ketika kita adiksi, maka sebenarnya kita sedang tertipu, kita sedang terjerat, kita sedang otak kita ini sedang dimanipulasi oleh zat yang namanya rokok atau apapun lah yang menyebabkan kita adiksi. Karena zat ini telah mengatakan kepada diri kita bahwa satu-satunya pilihan kebebasan kita ada pada zat itu, dan itu salah besar. Oleh karena itu, kenapa kemudian saya dan beberapa teman sangat gentol untuk ngomongin soal ini, bukan karena zatnya, ya karena itu juga berpenyakit dan itu salah banget gitu ya. Tapi lebih karena kita ingin semua orang itu bebas menentukan pilihan hidupnya, bebas melakukan apapun, ya, karena tidak ada alasan lain, tidak ada karena cantolan apapun, karena dirinya sendiri. Dan selama mereka masih adiktif terhadap sebuah zat, maka pilihan-pilihannya adalah pilihan-pilihan yang termanipulasi. Ada salam dari pemirsa dari Malaysia. Dari Malaysia. Salam buat dokter-dokter yang hadir di sini dari Malaysia. Jadi acara kita ini waalaikumsalam. Followernya Kadafi di Malaysia. Nah, jadi ini ada di sini. Kadafi, dokter Kadafi nggak bisa lihat karena akunmu lagi dipakai live. Jadi aku sih dulu aku makanya tak nih dokter Catur harus follow dokter Kadafi dan lihat di live-nya karena kita saat ini hanya bisa udah follow Kadafi. Oh ya, kita sementara saat ini hanya bisa melive-kan ke satu akun. Aku sih belajar Pak, caranya melive-kan ke banyak akun. Sementara masih satu akun dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya kamu harus ganti host, Devi. Jangan sama Heri, sama aku aja. Wah, pembajakan ini. Biar lebih inspiratif ya. Ini apa namanya? Ya. Ada pertanyaan lagi ya? Dok, kenapa kalau kita stres, kadar asam lambung kita meningkat? Ya, tadi itu kan aku udah cerita dikit ya, bahwa ada kaitan yang dekat antara amigdala, HPA axis ya, dengan
eh, apa namanya itu batang otak gitu. Nah, batang otak itu pusatnya salah satunya parasimpatis. Nah, ketika kita stres ini kan parasimpatisnya bekerja berlebihan gitu. Nah, salah satunya responnya adalah asam lambung yang meningkat. Banyak respon yang lainnya gitu. Kalau kita stres bahkan nggak hanya soal asam lambung aja ya, kadang sampai mencret segala ya. Kadang juga bahkan ketika kortisol itu banjir luar biasa, banyak penyakit yang muncul gitu, nggak hanya terkait dengan asam lambung yang meningkat saja gitu. Bahkan mungkin ya kita nggak bilang sih bahwa banyak sekali penyakit yang sumbernya stres, tapi juga ada mekanisme yang bolak-balik juga terjadi gitu. Penyakit tertentu menyebabkan kita stres juga gitu. Begitu Mas Heri. Yes. Dokter, selama pandemi ini menurut kamu ada nggak yang berdampak pada pasien-pasien kamu ya? Jadi artinya ada orang yang memang datang ke kamu akibat pandemi ini, dan bagaimana kamu memberikan solusi terhadap keadaan itu gitu? Banyak banget ya. Di awal-awal pandemi ini yang paling banyak kasusnya itu terkait dengan orang-orang yang takut dengan corona ya. Takutnya itu sampai misalnya ada yang dia sudah swab sampai 10 kali gitu ya. Ada yang ngeri gini, jadi misalnya dia gini, tadi aku swab dok, tapi di UGD. Nah waktu di UGD, waktu mau swab ternyata ada orang masuk gitu. Nah menurut dia swabnya yang ini tadi adalah swab sekarang gitu. Padahal tadi dia ketemu dengan pasien gitu. Wah berarti aku bisa ketularan lagi dok gitu. Ada yang begitu. Nah tapi kalau sekarang hari-hari ini itu yang lebih banyak itu stressfulnya karena dampaknya. Mulai ada yang kalau di Lamongan ada yang manajer sebuah hotel kayak gitu, sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Terus kemudian ada yang karena dia melihat hotel ke depan bagaimana gitu. Aku cerita juga kalau misalnya saya kurang tahu sih Pak tentang hotel gitu ya. Tapi kalau saya lihat film kungfu tahun zaman dulu itu sudah ada hotel katanya. Dan sekarang meskipun sudah ada berulang kali wabah macam-macam, perang dunia bahkan, dan sekarang masih ada hotel Pak gitu, salah satunya. Terus kemudian ada juga bos LBB. Kita tahu ya, ini kan musimnya kemarin, itu musimnya bimbingan belajar gitu. Tapi bayangkan ini ya, COVID-19 terjadi saat ini gitu. Dan bayangan berapa muridnya? Sama sekali 0 gitu ya. Dok saya ini sudah nyoba loh, seperti kata Dahlan Iskan katanya ya, sudah nyoba inovasi apa-apa dan sebagainya kayak gitu. Tapi juga tetap nggak berubah gitu. Nah, terus gimana kalau kita menghadapi kayak gini? Yang pertama, seringkali sebenarnya respon kita terhadap masalah itu seringkali adalah kayak tadi yang aku katakan ya, karena nempel gitu. Nggak ada ruang kesadaran di situ. Gitu. Jadi kita melihat masa depan dan masa lalu itu benar-benar kayak kita sedang nempelin semua di depan mata kita. Bahkan saya di depannya jadi nggak terasa gitu, dalam kutip ya, kayak gitu. Gitu. Nah, itu yang akan kita ajarkan gitu. Apakah bisa pakai psikoterapi saja, omong-omongan saja? Ya, aku bilang sebentar ya Pak. Kayaknya Al-Quran, kitab-kitab suci itu semuanya omong-omongan loh Pak, aku bilang gitu. Dan itu bisa merubah seseorang. Gitu. Ada pertanyaan ya, pertanyaan lagi. Banyak ternyata yang tanya banyak, Vi. Yang tanya banyak ini. Dokternya belum selesai loh sebelumnya aku sebenarnya mau ngomong. Oh ya Allah. Belum bisa pertanyaannya. Aku jarang-jarang sampai aku terbuai dengan seperti ini, Dok. Biasanya saya duduknya ngomong. Itu. Ya. Memang harus. Ya, oke. Gimana? Dok, bagaimana caranya mencegah stres pada anak-anak pada masa new normal seperti sekarang? Karena sudah 4 bulan terkurung, anak-anak 4 bulan terkurung di rumah. Tak sambung sekali dengan pertanyaannya yang lain. Ini anak-anak ini mulai di tahap bosan bermain di dalam rumah ya. Belajar online pun lama-lama bosan karena tidak ada interaksi langsung dengan teman sebaya. Bagaimana pengaruh psikologinya nanti? Nah, kayak gitu. Ya. Jadi untuk anak-anak ya, sebenarnya gambaran umumnya sih mirip ya. Yang pertama memang, bahkan pada anak-anak pun itu kita harus ajarkan mereka untuk mengenali emosinya. Gitu. Anak-anak kita seringkali mereka nggak tahu loh emosinya apa.
yang mereka tahu adalah cara untuk mendapatkan sesuatu adalah dengan nangis, gitu. Padahal nangis itu sebenarnya kalau boleh jujur, nangis itu pada saat apa sih, Dek? Nangis itu saat sedih, Dek. Berarti kalau minta sesuatu perlu nangis nggak ya kira-kira? Enggak. Kalau minta sesuatu gimana? Ngomong. Satu. Jadi pelajaran penting yang harus kita lakukan di masa ini adalah pertama, anak-anak itu belajar untuk mengenali emosinya. Ya, kapan mereka marah, kapan mereka bahagia, kapan mereka sedih, dan mereka boleh kok sedih. Adik boleh nangis, boleh nangis. Kenapa? Kenapa nggak boleh nangis? Gitu. Bahkan ada orang yang mereka nggak ada alasan nangis pun boleh juga karena perasaannya sedih. Gitu. Itu yang pertama. Jadi pastikan anak-anak kita di masa ini mereka bisa secara jujur tahu emosinya apa dan kemudian mengenali emosinya, ya. Karena banyak orang dewasa bahkan remaja terutama yang mereka datang ke klinik psikiatri, mereka tidak tahu bagaimana mengenali emosinya. Contohnya gimana? Contohnya? Mah, kamu kenapa toh kok motong tangannya? Contohmu kok menakutkan, Nuno? Ini yang paling parah, ekstrim gitu. Saya itu ngerasa hampa banget gitu. Ada satu saat di mana semuanya tidak terasa apapun. Dan terus terang, Dok, saya baru bisa merasakan ketika saya potong tangan saya. Dia bukan depresi loh ya, dia biasa aja, datar, pakai jilbab. Kadafi terpesona, Kadafi. Gitu. Tapi dia tidak bisa mengenali emosinya. Ya, ada fase-fase di mana attachment gagal terbentuk, itu menyebabkan kegagalan empatik. Dia bahkan tidak bisa meraba-rasakan perasaan orang lain kepada dirinya. Mbak, kamu kok nyakitin orang kok sedemikian rupa ya? Biasa aja, Dok. Kegagalan merasakan empati. Dok, tahu nggak sih? Saya ini jelas-jelas merawat suaminya, ngasih makan, ya, mijitin kalau capek. Dia datang, Dok, melabrak saya. Kamu dasar pelakor. Coba yang salah siapa, Dok? Coba kamu kalau tanyain gitu bingung kan? Dok, bukannya ibu yang ngambil suami orang. Misalnya kita mau ngomong gitu ya. Ini pengalaman ini ya, pengalaman ini kayaknya. Nah, tapi dia nggak bisa meraba-rasakan perasaan orang lain. Gitu. Jadi empatiknya benar-benar kayak gitu. Jadi dia mijitin suami orang, merasakan suamimu itu sudah saya rawat. Kenapa kamu tahu? Dan itu banyak loh, Pi, zaman sekarang, jangan salah ya. Mungkin karena aku prakteknya di klinik jiwa ya. Gitu. Aku ketemu kayak itu nggak cuma 1, nggak cuma 10 bahkan lebih dari itu. Gitu. Banyak banget kayak gitu. Tanya lagi Pak Dokter. Oke. Silakan. Untuk anak-anak itu kan kadang kita susah ya. Gimana ada tips nggak mengajarkan anak-anak untuk mengenali emosinya? Misalkan biar nggak murung, bagaimana menjadi ceria. Kalau anak-anakku ya itu berbeda banget itu 1, 2, 3 ini beda banget itu karakternya. Karena ada karakter pribadi juga itu. Yang nomor 1 misalkan cenderung pemurung, nggak bisa mengungkapkan. Ada sesuatu nangis duluan, belum berusaha nangis duluan misalkan. Yang nomor 2 misalkan dia periang, aktif, gak disuruh wis pencilaan ke sana kemari. Nah itu gimana itu biar kita melatih intuisinya seperti apa kayak gitu. Jadi ada memang yang tanya, atur praktek di mana sih? Ada yang tanya. Ini dia. Saya juga bisa ditemui di My Doctor ya. Sinyalnya sing api tapi Pak, sinyalnya lemot. Iya. Nanti kalau sinyalnya lemot pakai video call aja. Iya. Transfer mandiri ya. Iya. Ya, oke. Pada anak tadi. Oke. Saya praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya, Mbak. Ya. Oke. Kalau pada anak-anak, ya. Memang anak-anak sepakat aku, beda-beda mereka gitu, dan kita memang nggak bisa menyamakan gitu. Bahkan dari semua penelitian yang sebanyak apapun yang membedakan kepribadian dan karakteristik seseorang, bisa jadi nggak semua orang masuk ke dalamnya gitu. Karena manusia ini memang berbeda-beda gitu, apalagi jiwanya kita nggak tahu. Yang pertama kita harus lakukan adalah pastikan
attachment kita dengan anak-anak itu terjalin dengan baik. Gitu. Ada 5 bahasa cinta. Ya, orang itu akan ikut. Ya, kan kepemimpinan itu, leadership itu kan kemampuan untuk mempengaruhi, kemampuan kita menggerakkan sesuatu. Ya, orang itu kan dia akan ikut ke kita karena 3 alasan pasti ini. Yang pertama karena dia takut sama kita, karena dia tahu kita ada manfaatnya, ya. Dan 2 ini adalah alasan yang paling rapuh. Ketika tidak ada lagi yang ditakuti dari kita dan tidak ada lagi yang bermanfaat dari kita, maka orang lain bisa meninggalkan kita. Gitu. Dan 1 alasan yang menyebabkan mereka tetap di bawah pengaruh leadership kita ketika mereka cinta dengan kita. Tapi jadi bedanya cinta dengan takut itu kan tipis sekali tuh. Beda. Sorry. Kamu cinta apa takut sama istrimu ya? Nanti dijawab offline ya. Cintalah, Vi. Ya. Kita ini cinta, Vi, cinta. Ya, ini kamu jadi saksi, Vi. Ini kalau disambungin sama beberapa ulama ya, Ibnu Qayyim itu bilang dalam takwa itu, ini kok jadi penceramah agama, nggak apa-apa ya, sedikit ya. Itu seperti seekor burung. Khauf dan roja itu ibarat 2 kepak sayap yang hanya bisa terbang ketika keduanya digerakkan antara takut dan berharap. Dan arahnya, paruhnya itu adalah cinta. Itu. Jadi kan tepuk tangan dulu. Ya. Oke, terus cinta itu memang perpaduan antara roja, harapan, dan khauf, dan rasa takut gitu. Tapi justru itu adalah puncak yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, ketika pilihannya adalah takut, harap, dan cinta, maka bagaimana kita attachment itu bisa melahirkan itu. Nah, ada 5 bahasa cinta. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita ingin cinta itu kita dapat dari pasangan kita, dari anak kita. Yang pertama, bahasa cinta itu seringkali berupa hadiah. Ya, aku kasih hadiah ke Davi, tiba-tiba ya, nggak ada hujan, Pi, hadiah Pi, apa ini? Terima kasih ya sudah mau apa ya? Itu, wah catur kok, something ya. Kadafi kasih hadiah ke istrinya. Vi, bojoku metu loh, Vi. Bojoku komen, Vi. Buat celok sih, Vi. aku pernah merasakan gitu, Dor. Waktu aku di Lombok, ya tiba-tiba Catur datang membawa makanan, bayangkan. Kita sama-sama jadi relawan. Catur datang belakangan ke saya. Tiba-tiba dia datang makanan. Aku sudah sangat, waduh, Catur ini tahu banget saya kelaparan. Ternyata itu makanan dari orang lain ternyata. Tapi kan aku perhatian sama kamu, Pi. Nek bertengkar jangan di sini ya. Aku tak live dulu nek bertengkar. Oke, 5 bahasa cinta ya. Tadi apa tadi? 1 hadiah. Pertama hadiah. Hadiah. Nah, tapi nggak semua orang suka hadiah. Ada yang dikasih hadiah biasa-biasa aja, nggak istimewa buat dia. Yang kedua, bahasa cinta itu adalah sentuhan. Sentuhan. Ya, cium, ya. Kita jadi kayak something ketika ayah kita, ya, cium kening kita, peluk. Orang yang sangat kagumi memeluk kita. Bahkan pelukan kan juga ada banyak tipe ya, kalau kita belajar beberapa, ini kan ada sampai 11. Ada pelukan mempercayai, ada pelukan mengurangi beban, seterusnya ya, macam-macam itu. Besok kita undang lagi Catur tentang membahas tentang pelukan ya. Aku ya wis mikir ngono, kok sama kita ya. Aku wis mikir, wah kayaknya ini harus ada edisi kedua ini dengan Dokter Catur ini. Jangan lupa transfer loh ya. Pada saat. Sponsornya banyak ini. Dokter Catur praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Ya kan Dokter Davi ya? Ya. Oke. Yang ketiga? Pertama, sentuhan. Yang ketiga adalah waktu yang berkualitas. Nah itu susah, itu sering susah itu waktu yang berkualitas itu artinya kita harus punya waktu yang panjang atau cukup 30 menit berkualitas? Nah, juga kualitas kan bukan kuantitas. Kualitas gitu kan. Ada beberapa pasangan ketika diajak ngobrol, mah misalnya aku punya uang 1M, kamu mau aku beliin apa gitu ya. Ada yang mengatakan nggak usah, jalan-jalan aja berdua gitu ya.
Jadi ada yang sangat penting dengan waktu yang berkualitas ini pun anak-anak kita gitu ya. Hari ini sama ayah ya, adik sama kakak tunggu dulu di rumah, nanti ada gilirannya gitu. Sebisa mungkin kita punya dating dengan anak-anak berdua aja, pun dengan istri kita. Jangan dipikir ya sudah tua, padahal kita masih muda ya, sudah tua, sudah bukan waktunya lagi berdua. Enggak juga, penting banget waktu berdua. Kadang, mah ayo ikut visit yuk gitu. Naik mobil aja berdua ngobrol. Aku gitu ya. Mah ayo ikut aku operasi. Kan tadi naik mobil 8 jam baru keluar kamar operasi. Itu yang terjadi. Sandal terlempar sini, pok. Beneran tak ini? Enggak lah, itu kan cerita aja. Itu analogi. Oh ya, itu cerita. Jadi artinya itu enggak semua kegiatan kita bisa diikuti istri gitu loh. Betul, ya. Betul. Tapi penting juga ya, kita harus jalan sama anak-anak, itu penting. Kak Davi sampai terpesona loh dia. Gitu. Enggak, maksudku adalah kadang dating waktu yang berkualitas itu enggak harus kita sediakan seistimewa atau mungkin ke Maldives atau kemana, enggak harus gitu loh. Bahkan jalan bareng ke visita itu juga penting, something banget. Kalau orang-orang itu bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas gitu. Bahkan jalan ke pasar saja ketika itu bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas, itu something banget buat seseorang. Gitu. Tapi anak istriku kadang stres tuh kalau tak ajak visite, karena visite lama banget. Mungkin bahasa cintanya bukan itu, gitu. Mungkin yang lainnya, gitu. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu adalah appraisal atau pujian. Ada orang-orang yang biasa-biasa saja dengan hadiah, biasa aja dengan waktu yang berkualitas, biasa aja dengan sentuhan, tapi dengan appraisal, dengan pujian itu membuat seseorang jadi kayak wah gitu ya. Wah, ini papa bangga banget ya dengan prestasimu semester ini. Itu sesuatu banget buat dia gitu. Nah, ini yang kadang kita, masyarakat kita, komunitas kita itu masih tidak terbiasa dengan appraisal, dengan pujian ya. Kita nggak terbiasa untuk jujur, untuk mengatakan, ini keren banget loh, ini nggak biasa loh, ada anak sekecil kamu sudah mama kok bisa ya, padahal mama dokter anak ya, tapi kok bisa mengerjakan hal-hal yang apa aja nggak sempat mikir loh kayak gini gitu. Mama kok bisa sih, padahal anak 3 loh ya, tinggal operasi terus, tapi kok Iya. Pujian gitu. Ada dokter Dela, dari Mbak Dela, dari Mbak Dela. Ini kok bisa bertiga? Ini kok bisa live bertiga? Dia mau nanya apa? Itu sekarang Lala itu YouTuber dan artis tuh. Iya. Pakar internasional. Vi kok bisa bertiga? Ini kok bisa bertiga? Pujian ya, Vi, jangan rayuan gombal. Pujian, Vi, jangan rayuan gombal, Vi. Rayuan gombal. Terus aku akan memberikan pujian ke kamu. Sebentar. Ngomong-ngomong, kalian berdua kok kompak sekali ya, pakai tutup kepala bersama ya. Botak, Pak. Botak. Ya, satu-satunya yang berambut cuman kamu lebih di sini. Dan kamu sombong ya. Nah, ini kan bagian dari acceptance ya, penerimaan. Penerimaan itu penting soalnya ya. Menerima apa adanya, menghindari stres, ya kan? Ini musim corona sih, musim corona, Vi. Udah lewat yang begitu itu ya, yang soal rambut, soalnya sudah memang udah parah banget, jadi ya nggak bisa diapa-apain lagi. Terus yang kelima. Yang kelima itu pelayanan, servis. Ini biasanya bapak-bapak ya, bahasa cintanya itu servis. Jadi ada yang sebenarnya biasa aja sih bikin kopi kan, atau sebenarnya biasa aja sih ngambilin sendok biasa aja gitu. Cuman ada rasa yang berbeda ketika kopi itu dibikinkan istri, ya, atau mungkin ketika setrika biasa aja bisa gampang gitu. Tapi rasanya kalau disiapin baju kemudian dimasukin alat peralatan itu harusnya ada cinta yang berbeda gitu. Nah, bisa jadi bahasa cinta kita itu adalah pelayanan. Dan jangan lupa, bisa-bisa juga pasangan kita bahasa cintanya pelayanan. Mungkin dia akan merasakan hal yang berbeda ketika mungkin kita layani. Tiba-tiba kita siapkan makannya. Lupa apa ini? Gitu. Makan mah. Gitu. Wah, ya. Anak-anak ya, ketika kita layani ya,
secukupnya tentu saja ya, tidak kemudian memanjakannya ujian, tapi dengan pelayanan yang cukup bisa jadi itu membuat mereka jatuh cinta sama papanya. Gitu. Nah, ketika ini terbentuk, attachment terbentuk, maka yang jelas yang pertama yang pasti ya, karena ini terbentuk dari ayah, yang terbentuk adalah security, secure, ya. Aman, gitu. Dan aman ini menentukan banyak hal di masa yang akan datang. Mereka yang pencemas, mereka yang seringkali hubungan dengan terutama ayahnya itu insecure. Ayahnya nggak pernah ngomong, ayahnya ayahnya ya, seringkali omongannya kekerasan, ya nggak tahu tentang bahasa cinta yang seperti ini, sehingga seringkali dia jadi pencemas. Beberapa pasienku aku temui yang stuttering ya, gagap, itu kaitan dengan hubungan attachment-nya dengan ayahnya itu sangat kuat gitu. Ini ayahnya apa, militer kah, apa dan seterusnya kayak gitu. Anakku WA loh barusan, Pak, aku lagi Zoom mau pelajaran bahasa Indonesia. Wah, kamu klik ya di rumah ya, yang pinter ya. Wah, itu namanya bahasa cinta itu namanya. Nanti pulang papa bawain oleh-oleh gitu ya. Aku tak bawa oleh-oleh terus kalau siap pulang. Kotakan yang ada di rumah sakit tak bawa pulang biasanya. Nggak modal ya. Ikut jenis win-win solution itu. Masih ingat nggak dengan apa yang dibawakan oleh ayah kita? Masih ingat nggak dengan aromanya misalnya? Masih ingat. Artinya sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya itu sangat mempengaruhi kita saat ini. Ya. Gitu. Ini 7 menit lagi, saudara-saudara. Tapi memang ini, yang join alhamdulillah banyak, Vi. Pertanyaan juga banyak. Tapi kita punya waktu 7 menit. Yang join Ini 37 sampai menyentuh 37. Tapi itu dari followermu semua toh. Karena kita masih di satu akun ya. Jadi kalau ada live nanti kita harapkan agar ngikut dulu ke salah satu akun kita, saya atau Dr. Davi gantian karena kita live-nya gantian di akun gantian. Kayaknya Dr. Catur ini juga highly recommended lah ya, banyak dicari juga ini. Sampai tanya, Dr. Catur buka praktek di Malang dong. Ya, Dr. Catur ini buka praktek online juga, ini bisa ditanyakan ya nanti ya. Oh ya, di My Doctor ya. My Dokter bosnya ini Mas Heri ya. Saya sebenarnya nggak males juga, soalnya ada sharing 5% Mas Heri tuh. Sebentar Kang. Aduh dibuka nang ini Pak. Ayo penutup. Siap. Penutup. Ayo penutupnya nih. Penutup ini. Penutup ya. Oke. Penutupnya karena ini juga terkait dengan masa ini ya. It's okay to feel depressed. Nggak apa-apa kalau kamu ngerasa kamu sedang overwhelmed, kewalahan dengan banyak hal yang sedang terjadi. Nggak apa-apa kok kamu sedih, nggak apa-apa kok kamu cemas ya. Ya, justru itu petanda bahwa mungkin bisa jadi ini waktunya kamu berhenti sebentar. Kenapa kok kita perlu berhenti sebentar? Karena dengan berhenti sebentar ternyata ada banyak hal yang bisa kita lihat, tujuan-tujuan kita. Ya, sebenarnya kalau boleh jujur, dalam satu hari ada banyak jeda yang sudah disediakan. Ada zuhur, ya, ada asar, ada maghrib, ada isya, ya, agar kamu nggak obsesif, ya, agar kamu berhenti sejenak, gitu. Agar ada yang ciprat di wajahmu dan air ya, agar kamu tahu bahwa nggak semua hal itu harus kamu pemenangnya. Agar kamu tahu sebenarnya yang sudah kamu lakukan itu lebih dari cukup. Dan kamu sangat berharga. Oleh karena itu, it's okay ketika kamu tidak nyaman, ketika kamu tidak bahagia. 3 pohon dari jenis yang sama, ada satu yang sangat kuat, ya, buahnya banyak, batangnya lebat. Ada satu mau ambruk, ya. Ada satu bahkan tidak tumbuh, kecil, kerdil, ya, mirip-mirip. Tapi kecil nggak sih? Besar Pak, ya? itu penutup Pak, dulu cerita Pak. Oh ya penutup, oke. Gue setelah diputus sampai Instagram. Oke. Enggak. Oke. Tapi teman-teman sekalian, ternyata faktanya bahkan yang kecil itu harganya bisa jadi paling mahal. Bisa jadi banyak masalah yang menyebabkan kita menjadi pohon kerdil tadi. Tapi faktanya, pohon yang kecil itu jauh lebih mahal, bonsai. Gitu.
Yang aku mau katakan adalah tugas utama kita semua bukan jadi pohon yang kuat dan sempurna seperti itu. Mungkin dia oke, gitu. Tapi tugas kita semua adalah tumbuh, belajar dari semua yang terjadi. Kita bisa di-stres, kita bisa ya kembali resisten, atau kita bisa tumbuh ketika kita mau menjadi pribadi yang bisa belajar dari apa yang sudah lewat dan terjadi. Gitu. Sekali lagi, tugas kita tidak menjadi sempurna, hanya menjadi tumbuh. Terima kasih. Saya merefleksikan diri saya terhadap apa yang dikatakan sama Dokter Catur tadi ya. Jadi dulu ketika sebelum pandemi itu, saya selalu break 3-4 bulan saya break, saya pergi seperti itu. Karena memang jenuh sekali ya mengurus pasien-pasien yang berhubungan dengan kematian ya. Jadi kadang-kala kita gantian, saya break sebentar ya gitu. Hubungannya adalah untuk agar batin kita itu juga, kalau kita ngadepin di depan mata kita itu nyaris meninggal itu khawatirnya bebal di hati. Jadi kadang-kadang kita butuh break sebentar dan pergi. Dan ternyata itu merupakan satu kesimpulan untuk memanage stres yang cukup adekuat ya, cukup baik ya. Terima kasih. Amin. Sahabat saya Catur. Ya, gimana ya? Baik, terima kasih Dokter Kayaknya kita Catur. perlu jalan bareng ya bertiga. Ya, nanti kita ketemu lagi insya Allah ya. Saya Dokter Heri, terima kasih Dokter Catur. Ini Apa itu? Vi, kok menang ya Vi? Saya Dokter Heri dan Dokter Dokter David. Kadafi gitu. Ditelepon kita ya. Sambungannya rusak. Ditelepon ya, saya ditelepon hari ini. Dan saya Dokter Catur. Udah Dan gitu Dokter aja ya. Catur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.